adalah corak yang berarti warna dan bukan jenis ataupun sifat. Corak tafsir inilah yang kemudian dipahami sebagai kecenderungan yang pasti dimiliki oleh karya tafsir berdasarkan batas dan kesesuaian kemampuan serta keilmuan penafsirnya. Berbagai keilmuan yang dimiliki oleh penafsir inilah pula yang kemudian menghasilkan berbagai corak sebagai kecenderungan dalam penafsirannya. Adapun beberapa corak tafsir adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada corak tafsir fikih, yaitu corak tafsir yang kecenderungannya itu mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, corak ini juga memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat yang mengandung hukum-hukum fikih. Yang kedua ada corak tafsir ilmi, adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada corak tafsir falsafi, adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat tentunya. Yang keempat, corak tafsir sastra adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Yang kelima, corak tafsir abadi ijtimai adalah tafsir yang menekankan pembahasannya itu pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Yang keenam, corak tafsir sufi adalah penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya yang diungkapkan dengan bahasa yang mistik. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut itu tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang sufinya sendiri dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Corak ini ada dua macam, yaitu yang pertama itu tasawuf teoritis. Aliran ini mencoba meneliti dan juga mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Yang kedua, tasawuf praktis. Yang dimaksud tasawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktikkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan meleburkan diri